Ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Ya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, tapi saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Bang Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS, kan guru besar tuh masih ngajar kemana? Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini temennya Gus Dur. Ini bukan sekedar besti nih kalau udah begini. Iya Pak Luhut ya. Temennya ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Ini waktunya dibuka justru Pak. Itu tahun 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya? Iya. Dan Pak Luhut, saya konsolidasi. Pak Luhut habis itu jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya? Pak Luhut pengusaha. Sudah mulai tumbuh usahanya, jadi uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh nggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah ya. Pak Luhut, apa yang menyebabkan Bapak cinta banget? Ntar dulu. Silakan Pak, lanjut dulu Pak Mahfud. Saya mau nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004, saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sesudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR gajinya kan sedikit katanya. Nah iya Pak, saya ngajarkan dikasih tiket Pak. Wah itu nggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang nggak mau katanya. Saya mau bantu kan, nggak bisa Pak. Saya bilang, nggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Pak Mahfud. Iya, terus Pak Luhut membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Jadi, dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi entah itu. Membuat entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut demi bestinya dapat bisa diberikan agar saya bisa diberi bantuan. Biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak? Masih ingat saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris. Saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli, yang sekarang Uli ketua Kartika Persit ya, ketua istri Kartini Mbak Uli. Istrinya Pak Maruli. Istrinya Pak Maruli. Itu yang Pak Mahfud uangnya sudah transfer. Pak Mahfud, ayo makan bersama nih gajinya gitu. Jadi Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang Iya Pak. Luhut gini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih saudara saya, gajinya jangan telat gitu. Jadi ingatkan gitu Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan Pak, ini bukan sekedar pertemanan. Ini satu lagi. Nah, apa lagi Pak? Sesudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Itu kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau jadi hakim boleh. MK ya. Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Nggak bisa kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya sama MK katanya. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah sejak itu saya berhenti dari bantuan Pak Luhut secara langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan. Datang aja Pak Luhut kan. Iya. Tapi saya aturannya tidak boleh kok gitu. Nah, ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin Pak, gitu tadi maksud saya cukup lah. Bantuannya ini agak berlebihan Pak. Apa yang mendorong Pak Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama juga dengan Gus Dur ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Bapak Dani jadi berhenti ya. Jadi wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya. Kalau bagi-bagi aja. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya juga,
kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih? Nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya. Walaupun yang dibantu sangat merasa terbantu. Ya, tapi kami jadi teman aja. Jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya, istri saya juga senang sama keluarganya Pak Mahfud. Ya, saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa gitu. Ya. Ya, terus saya punya prinsip sih, dan bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu, karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Jadi saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki dikasih ini semua kan bukan maunya kita, maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, jadi saya nggak merasa jadi ada berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, jadi saya pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa, dan saya nggak ingat-ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Ada kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor yang di sini. Kantor kita ini. Oh, saya bilang, tahu saya Pak. Iya, kantor bagus itu. Bagus itu dari waktu itu. Saya tanya berapa? Beres Pak Mahfud, tenang aja, nanti kita sewain lah, gampang gitu. Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah. Ya. Ya kita berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa yang lain bantu. juga, Pak, ya. Ya kadang-kadang banyak kan yang kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur ya, bahwa kita tuh dikasih sehat, Betul. dikasih rezeki banyak, mau sharing gitu sama orang lain yang susah, kan banyak teman kita yang susah. Iya ya. Waktu jadi- itu ya Pak, itu para jenderal pensiunan yang Senior-seniornya setengah Pak nganggur Mahfud, itu Pak Luhut. kerja di mata Pak Luhut lah, dikasih uang Pak Luhut. Kan pensiunan tentara pensiunnya kecil kan, jadi mereka. Presiden tentara tuh jalan tuh kan cuma 4 juta. Iya. Ya, Pak Luhut kurang dikasih 4 juta. Jadi ya, Dikasih ya dipasang sebagai komisaris ini, swasta ya, bukan komisaris itu, Ya. perusahaannya Pak Luhut.